Oke, baik teman-teman, selamat datang di pelatihan kali ini tentang videografi dan juga tentang uh, videografi ya hari ini yang akan disampaikan oleh Mbah Cokro atau Cak Anam dari Media Perjuangan Nasional, yang beliau hari ini akan memberikan beberapa materi yang tentu kita akan tunggu-tunggu semuanya. Dan sebelum kita mulai pelatihan atau workshop kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu ingin dengarkan sambutan dari Sekretaris Nasional Media Perjuangan yang kebetulan pada hari ini tanggal 5 Maret bertepatan dengan hari ulang tahun Media Perjuangan yang ke-15. Bung Herbin, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan yang hari ini mengikuti pelatihan video. Pertama-tama terima kasih atas inisiatif dari Nuari untuk pendidikan kami. Semoga pendidikan ini bisa menjembatani kita di tengah minimnya pendidikan di kala pandemi. Yang pertama. Yang kedua, happy birthday, selamat ulang tahun Media Perjuangan. Harusnya potong tumpeng nih, Cak ya? Iya, nanti virtual. Tumpengnya di ini aja, Cak, dikirim ke email masing-masing, Cak. Iya, pastinya kan gitu. Di link ya, Cak. Ya, selamat ulang tahun Media Perjuangan, kawan-kawan. Terima kasih atas kontribusinya. Semoga harapan kita ke depan Media Perjuangan bisa lebih baik lagi, bisa lebih memberi warna, khususnya di era digital saat ini. Harapan saya ke depan Media Perjuangan bisa menjadi tombak atau ya ujung tombak dari Serikat Pekerja Modern, lahirnya Serikat Pekerja Modern di Indonesia di FSPMI. Jangan sampai zaman sudah berubah tapi kita masih menggunakan pola-pola lama yang secara secara organisasi sudah ketinggalan zaman, secara anggota juga sudah mulai tinggalkan. Jadi beban kita banyak, PR kita banyak, harapan kita banyak, walaupun dukungan kita kurang. Ya itu tidak semoga tidak mengurangi semangat kita. Dulu lahirnya Media Perjuangan atau cikal bakal dari Media Perjuangan sebenarnya lebih ke arah orang-orang yang mempunyai hobi di media. Ada yang hobi menulis, hobi foto, hobi website, sosial media dan sebagainya, hobi stalking ya. 24 dulu kalau nggak salah. Friendster dan sebagainya, ya kemudian mereka bertemu, kemudian menyatukan visi misi, membangun media organisasi. Jadi semua yang kita lakukan basically berdasarkan kecintaan kita kepada hal-hal tersebut, menulis, video dan sebagainya. Jadi bukan berdasarkan tuntutan dijorogin atau dipaksa menjadi anggota Media Perjuangan, tapi memang berawal dari kecintaan kita kepada hal-hal tersebut. Nah, di ulang tahun kali ini harapan saya kita kembali merenung, kembali memahami tujuan-tujuan atau sejarah lahirnya Media Perjuangan, bahwa hal tersebut lahir dari hobi yang kemudian kita manfaatkan untuk kepentingan organisasi, hobi yang kita salurkan untuk kemajuan organisasi. Semoga ke depan kawan-kawan juga bisa terus berpartisipasi juga untuk kebaikan organisasi. Mungkin itu aja, Bung Ete. Kue dan tumpengnya nanti kita susul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung Herbin, Sekretaris Nasional Media Perjuangan Nasional, dan semoga acaranya kali ini juga lancar ya. Lagi pengantin ya. Baik teman-teman, kita memasuki acara utama kita hari ini tentang trik videografi dalam perjuangan buruh ya, propaganda perjuangan buruh yang akan disampaikan oleh Cak Anam. Beliau adalah Media Perjuangan Nasional. Cak Anam, monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, baik. Sebentar tak buka. Oh ini. Baik teman-teman,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain berapa yang hadirin? Ada 15. Untuk hasilnya sendiri akan oleh Bung Rian atau Bung Langkos. Baik. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Bung Suhari, Media Perjuangan Batam, juga kepada Bung Ervin yang selalu saya taati. Juga teman-teman ini dari berbagai daerah, ada Jawa Timur, ada Batam, Cianjur, Tuban, Koyim, oke. Ada dari mana ini yang lain? Yang lain dari mana ini selain Ada Batam? Bung Berada itu dari Jakarta. Berada, Berada Jakarta. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini sebenarnya saya perkenalan. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti saya. Saya Khairul Anam, atau yang di Facebook kita dipanggil biasanya Anam bin Surani. Kalau di komunitas seni saya dipanggil Mbak Cokro. Jadi nama saya banyak. Kebetulan di Media Perjuangan sendiri saya sebagai divisi MPTV yang memegang FSPMI official. Ini dari Bung Arifin, selamat datang Surabaya. Saya sebelumnya di Media Perjuangan Nasional sebagai divisi desain, dan setelah kongres kemarin saya ditunjuk sebagai tim divisi untuk MPTV yang awalnya adalah channel Media Perjuangan di YouTube, sekarang menjadi FSPMI official. Pada hari ini saya ingin menyampaikan hal yang mendasar dari videografi. Mungkin untuk sementara kita putarkan dulu yang video Latsar, Bung Suhari. Oke, sebentar. Putar 5 menit aja. Nanti kita. Semuanya tenang. Ada di tanah. Jangan takut kotor, jangan ditahan. Tangannya jangan ditahan. Lepasin semuanya. Tidak ada di panas. Jangan
ditahan. Nikmati saja. Oke, baik Bung Syari, cukup. Halo Bung Syari, cukup, cukup. Ya, terima kasih. Itu adalah prolog singkat. Karena kalau diputar seluruhnya ada 1 jam. Cuman dari video itu tadi nanti saya bisa menjelaskan terkait apa ya, dasar dari videografi atau teknis-teknis dalamnya. Video tadi sudah diposting di channel FSPMI Official. Mungkin Bung Suhari bisa copy linknya, taruh di chat biar teman-teman bisa ngecek menggunakan HP lain. Nanti kalau sambil melihat, karena kalau kita lihat di sini sepertinya putus-putus. Kalau di saya sih. Baik, kita langsung masuk materi, Bung Suhari. Biar cepat ringkes. Jadi sambil nunggu Bung Suhari membuka materi hari ini, bahwasanya kita sebagai tim media perjuangan adalah tim yang benar-benar harus militan, dan saya rasa media perjuangan itu harus lebih militan dari Garda Metal maupun apa ya, perangkat organisasi. Beneran ini. Mengingat sebagai tim media perjuangan kita harus bekerja baik sebelum agenda atau acara, saat acara maupun setelah acara. Jadi kita jadi tim media perjuangan harus benar-benar militan. Karena hal itu menuntut apa ya? Kalau mungkin di awal kita bisa bilang pengorbanan. Tapi kalau sudah menjalaninya dan kita bisa menyadari apa yang menjadi tujuan kita, maka kita akan merasa itu bukan pengorbanan. Itu adalah sebuah cinta. Kalau cinta itu kan tidak ada pengorbanan. Sampean masih bicara pengorbanan saat mencintai orang, maka itu sampean sudah tidak mencintai. Penjelasannya nanti. Oke, Bung Suhari bisa dibuka, Bung Suhari. Sudah kan, Bung? Sudah, monggo. Udah. Loh, belum muncul ya? Belum muncul di Tiano, belum muncul. Masa sih? Belum ya teman-teman ya. Materi belum. Bentar. Ya. Baik, sambil nunggu. Oh iya, ini. Oke. Jadi hari ini judulnya adalah trik videografi dalam propaganda perjuangan buruh. Pembuatan video perjuangan one man show. Jadi teman-teman, one man show, istilah one man show
itu sangat akrab bagi kita tim media perjuangan, yakni videografer itu juga sebagai pengonsep, juga sebagai yang syuting, yang ngedit juga, juga nanti mungkin juga yang melakukan sharing-sharing. Kalau di media perjuangan itu istilahnya one man show. Ya mengonsep, ya nyuting, ya moto, ya ngedit, ya sembarang kalir itu one man show, istilah one man show menurut saya. Oke, next. Ya, ini adalah penjelasan video menurut saya. Ini ala saya. Jadi yang dimaksud dengan video, jika tulisan itu menjelaskan 5W1H, maka foto memperkuat H-nya. Jadi foto itu memperkuat H-nya. Ini saya kemarin maaf nggak dalam materi ini belum nggak bisa menyisipkan contohnya. Maka jika di dalam satu berita itu terdapat foto, maka dia akan menjelaskan bagaimananya itu akan diperjelas di situ. Jika sudah dituliskan dalam tulisan, maka foto akan memperkuat how-nya, bagaimananya itu. Sehingga sebenarnya yang dinamakan foto jurnalistik itu seharusnya adalah foto yang berada di jantung peristiwa. Foto yang berada di jantung peristiwa. Artinya jika terjadi kita menuliskan berita tentang aksi buruh untuk menuntut Permenaker, dicabutnya Permenaker itu, maka kita harus berada di jantung peristiwa itu, di lokasi itu. Mungkin kita bisa langsung memfoto orang yang membawa posternya, artinya di jantung berita. Foto itu akan memperkuat. Sehingga ketika orang membaca tulisan dan ditambah melihat berita, itu artinya pembaca itu akan lebih, oh seperti ini toh ternyata suasananya, setidaknya seperti itu. Dan meningkat di video, maka dia akan memperkuat lagi feel-nya, rasanya. Mungkin itu yang menyebabkan apabila ada satu video yang sangat dramatis kita lihat, itu bisa secara langsung berdampak apa yang kita rasakan saat itu. Mungkin agak berbeda dengan tulisan kita akan sedikit berpikir terlebih dahulu, tapi video bisa langsung. Dan untuk video itu jika kita gunakan untuk media perjuangan, maka kita sebenarnya cukup menggunakan HP kita, smartphone kita. Karena saat ini HP itu sudah cukup padai segala keperluan jurnalis kita, terutama untuk video juga, terutama tentunya yang keluaran terbaru ini ya, karena yang terbaru ini sudah ada fitur-fiturnya yang mungkin dia bisa mendapatkan gambar yang terang di suasana yang low light, di suasana yang gelap. Mungkin di situ ada slow motion-nya. Mungkin di situ sudah ada stabilisernya di HP. Sehingga saat ini untuk keperluan media perjuangan, untuk menyampaikan perjuangan kita, saya rasa menggunakan HP saja cukup. Dan tadi yang di video tadi, saya 98% mungkin itu menggunakan HP.
Nanti bisa dilihat di YouTube FSPMI Official yang video Latsar 10 Jawa Timur. Itu keseluruhannya menggunakan HP kecuali yang drone karena itu drone karena membutuhkan peralatan yang lebih, maka saya meminta bantuan dari tim media juga yang memiliki drone. Saya rasa untuk saat ini teman-teman cukup dengan adanya HP sudah cukup bisa membuat video untuk ikut berjuang, untuk ikut mensupport perjuangan kita, perjuangan FSPMI, perjuangan kaum buruh untuk semakin memperluas dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa yang kita perjuangkan. Oke, next, Bung. Nah, ini teman-teman, istilah lain dari video adalah foto yang bergerak. Sehingga ketika di video tersebut kita pause, kapan saja akan terlihat seperti foto dengan komposisi yang pas. Minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar bersama Bung Iwan Jaket Hijau, di mana di sana kita juga diajarkan komposisi bagaimana membuat foto dengan yang baik. Tentunya harus ada komposisi di sana yang diperhatikan sehingga fotonya itu bisa lebih bermakna, bisa mengena. Karena kalau foto asal jepret saya rasa ya terlihat biasa-biasa saja. Tapi kalau dengan komposisi yang kita ketahui, maka foto tersebut akan menjadi lebih bermakna. Nah, video juga demikian. Sebenarnya kita saat pengambilan video, saat shoot video, maka kita harus memperhatikan komposisi video seperti halnya saat kita memfoto. Jadi di situ nanti kita akan bisa fokus apa yang ingin kita sampaikan itu bisa fokus. Jadi sampai di sini paham ya teman-teman. Coba teman-teman nanti lihat film-film Hollywood lah. Kita kalau belajar harus setinggi mungkin. Jadi kalau teman-teman lihat film Hollywood nanti bisa dicoba film apapun, sampai pause kapanpun, maka itu akan jadi foto yang bagus dengan komposisi yang menarik. Itu kalau di sinematografi ada yang namanya DOP, Director of Photography, itu namanya DOP kalau di sinematografi. Tapi kalau di level kita cukup tukang video aja lah. Yang penting pesan kita bisa sampai kepada audiens, kepada masyarakat. Kemudian untuk video maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Ya, ini ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi, after produksi. Mungkin bisa di langsung next. Praproduksi, ya ini. Maka sebelum teman-teman video yang baik itu, maka yang harus kita pikirkan sebagai editor, sebagai videografer adalah kita harus merencanakan terlebih dahulu akan seperti apa video kita. Akan seperti apa video kita harus melihat itu, memperhatikan itu. Jadi sebelum agenda, sebelum acara, sebelum aksi, sebelum kegiatan musnik atau kegiatan yang lain, rapat akbar, maka kita di hari-hari sebelumnya kita harus berpikir akan seperti apa video kita nanti. Maka agar kita bisa
merencanakan seperti apa proses video itu, maka kita harus banyak referensi untuk pembuatan video. Kalau seperti itu, kalau kita menulis kan seperti itu, kita harus banyak membaca. Kalau kita tidak membaca, saya rasa tidak banyak membaca, maka kita akan sulit untuk menulis. Video seperti itu, kita harus banyak-banyak menulis, banyak-banyak melihat film, banyak melihat video-video dokumenter seperti yang ada di Watchdog Dokumentari, di channel Watchdog Dokumentari. Teman-teman bisa banyak belajar dari situ. Kita sebagai tim media yang berangkat dari buruh, berangkat dari buruh pabrikan, kita mungkin terlambat, tapi dengan dunia digital ini, kita bisa banyak belajar dari internet, kapanpun itu. Pelajari, lihat film, bagaimana angle-angle-nya, pelajari itu. Jadi ketika melihat film, oh ini cocok kalau kita pas demo, saya ambil seperti ini. Mungkin yang kita angle dari bawah, HP kita letakkan di atas aspal, misal untuk mengambil massa aksi, untuk mengambil garda metal agar terlihat gagah. Karena angle-angle sudut pengambilan dari kamera itu memiliki filosofi sendiri-sendiri. Yang saya rasa kemarin sudah dibahas oleh Bung Iwan. Maka memperkaya angle dan belajar angle itu kita bisa belajar dari film Hollywood, film-film apapun itu. Juga yang paling menarik, saya paling seneng itu lihat di Watchdog Dokumentari. Di situ ada banyak perjuangan rakyat yang didokumentasi oleh Watchdog di sana dengan sudut pengambilan yang sangat bagus, dengan audio yang jelas. Maka kita harus punya itu, kita harus mau belajar itu, kita harus mau belajar memperhatikan video-video atau film-film yang ada. Apapun itu filmnya, saya rasa sudah melalui proses produksi yang perhatikan banyak aspek, sehingga bisa banyak kita pelajari di situ. Selanjutnya adalah sebelum produksi, artinya produksi adalah sebelum kita melakukan syuting. Seharusnya ini yang harus kita siapkan. Brainstorming. Nah, brainstorming itu kita coba mengumpulkan ide. Kalau kita sendiri, maka kita harus berusaha mengumpulkan ide-ide apa yang bisa kita tampilkan saat pendokumentasian kita. Saat kita membuat video. Apapun itu. Kalau kita mau bikin video konten yang misalnya ada drama di situ, ala-ala film, ya kita harus berpikir terlebih dahulu akan kita buat seperti apa video tersebut. Apa saja yang akan kita munculkan, tokoh-tokoh siapa saja yang akan kita munculkan, kita harus pikirkan itu terlebih dahulu. Kemudian kita harus mempersiapkan HP. Memory card kita mungkin kita kurangi kalau memory card kita penuh, kita kurangi agar perkiraan kita nanti bisa cukup untuk videonya. Itu harus kita lakukan sebelumnya, karena kalau kita lakukan saat produksi, saat kita nge-shoot, maka kita akan kehilangan momen apabila ada momen-momen yang penting. Kemudian memory card juga perlu, maka yaitu memory card termasuk HP, baterai, bagaimana persiapan HP kita harus full. Jangan sampai misal aksi mulai baterai kita 20%, malah kita akan kebingungan kalau tidak kita persiapkan. Power bank juga kita siapkan, tripod, charger,
Tripod mini, ini kalau kita menggunakan HP, baiknya kita menggunakan tripod mini. Tripod mini yang bisa kita pegang. Biasanya kakinya 3, teman-teman bisa, saya rasa sudah tahu teman-teman, yang tripod yang kakinya 3 itu kecil, bisa dipegang. Terus mikrofon juga harus disiapkan. Mikrofon nanti lebih lanjut kita di sesi tanya jawab, kita diskusi nanti kita akan sampaikan. Waterproof HP ini juga harus kita persiapkan apabila kita nge-shoot video di cuaca seperti akhir-akhir ini. Hujan yang deras itu harus kita siapkan waterproof HP. Saya paling senang nge-shoot saat hujan deras karena itu lebih dramatis dan lebih lebih berkesan sih, di mana saat buruh berjuang hujan deras tetap turun ke jalan. Kemudian kita juga harus mempersiapkan daftar pertanyaan saat untuk wawancara. Kita juga harus mempersiapkan nama-nama siapa saja yang nanti kita akan wawancarai dan harus mencari waktu-waktu yang tepat saat wawancara tersebut. Kemudian daftar shoot. Saya di awal-awal pendokumentasian saat membuat video atau apapun, saya membuat daftar shoot yang saya butuhkan. Sehingga nanti kita tidak lupa saat berada di lokasi aksi atau saat melakukan pendokumentasian. Karena kan tidak bisa, semua tidak bisa diulang kalau untuk pendokumentasian kegiatan buruh yang terus bergerak. Nggak mungkin aksi sudah berjalan terus istirahat. Oh iya, saya lupa tadi belum mendokumentasikan, belum nge-shoot video pas longmat. Ayo longmat lagi. Wah, bisa diantemi sama masa. Terus ini yang penting adalah teman-teman, agar kita mempermudah semuanya, maka kita sudah bisa punya gambaran bagaimana video kita nanti. Artinya video itu sebenarnya secara tidak langsung itu sudah selesai, video tersebut sudah jadi meskipun di kepala kita. Dengan demikian, maka kita akan hemat nge-shoot, hemat baterai, hemat memory card. Itu intinya. Jadi kita harus sebelum, kalau kita berniat untuk membuat video, maka kita harus sebelumnya itu harus berusaha berpikir, oh video nanti akan saya buat pendek, mungkin 1 menit. Berarti saya harus bisa mendapatkan shoot video wide-nya yang seperti ini. Close up-nya seperti ini. Medium close up-nya seperti ini. Setidaknya kita sudah punya gambaran itu. Nanti yang akan kita wawancara ini. Sehingga dari kita tinggal memasukkan videonya berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber saat kita wawancara tersebut. Oke, next, Bung Suhari. Selanjutnya adalah proses video. Nah, proses video. Proses video yang pertama kembali. Yang nomor 1, proses produksi. Proses produksi adalah nanti ada 8 poin untuk proses produksi. Sorry, lagi. Ada 8 poin, mungkin sebenarnya bisa lebih, mungkin saat kemarin saat bikin materi saya terpikir itu. Ya. Proses yang tadi adalah pra-produksi, jadi di mana kita harus mempersiapkan segalanya, mempersiapkan hardware-nya, mempersiapkan mic, mempersiapkan tripod, HP, mempersiapkan daftar pertanyaan, daftar shoot itu harus kita persiapkan. Oke, sekarang memasuki proses produksi. Yang pertama adalah berdoa. Bagaimanapun
perjuangan kita meskipun hanya membuat video, ini masih menyangkut, menurut saya ini masih ada hubungannya dengan agama kalau menurut saya. Karena bagaimanapun yang membuat, yang menjalankan kita, yang apapun yang terjadi dengan kita itu semuanya seatas izinnya, seatas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum aksi saya selalu berdoa mengharap kepada Allah agar menempatkan di situasi-situasi yang penting. Saya selalu berdoa agar ditempatkan di jantung berita. Agar saya selalu berdoa agar dikuatkan karena kemungkinan kita saat pendokumentasian dimungkinkan kita tidak makan. Kalau minum masih mungkin, tapi makan mungkin tidak bisa kalau kita one man show, kalau kita sendiri, maka sebagai videografer saya lebih memilih untuk menunggu di jantung berita ada proses apa di situ untuk bisa mendapatkan setiap momen yang terjadi di situ. Sehingga kita tidak kehilangan momen. Maka doa ini penting, maka doa agar perut kita tetap kenyang itu kalau saya. Juga agar kita selalu ditempatkan di jantung berita. Sehingga kita bisa mendapatkan video tersebut di saat mungkin videografer lain tidak mendapatkan. Dan itu saya pernah ada kejadian bahwa saya mendapatkan video represif aparat, terus kemudian ternyata ada jurnalis dari televisi yang meminta video tersebut, sampai seperti itu sampai. Jadi berdoa itu penting, teman-teman. Apapun itu sebelum kita melakukan proses produksi, maka doa itu penting agar kita ditempatkan di jantung berita sehingga kita bisa mendapatkan shoot video, sehingga kita tidak menyesal kalau tidak mendapatkan momen tersebut. Terus yang kedua adalah memperkaya angle video. Namun di satu sisi kita harus menyadari bahwa tidak semua peristiwa dapat kita capture. Yang terpenting adalah sesuai dengan plan video kita seperti apa. Perkaya angle video. Teman-teman, di awal-awal saya coba bikin video dulu, saya terus mengambil video wide terus. Sehingga di saat kita lihat di editing video, sebenarnya kurang ada seninya di situ, kurang mengena. Jadi kita harus memperkaya angle. Misal saat ada orasi, kita berusaha mendekat di situ. Kita ambil bagaimana mimik raut mukanya si orator. Kalau tidak bisa mendekat dengan HP, maka kita gunakan HP dengan zoom. Namun efeknya adalah sedikit pecah-pecah gambarnya. Maka di sini dalam proses pembuatan video sebenarnya kita sangat bagus kalau kita bisa bekerja sebagai tim. Ada yang nge-shoot bagaimana wide secara luas. Misal kalau di demonstrasi, maka suasana saat demo itu, saat orasi itu seperti apa. Ada yang nge-shoot secara langsung oratornya. Itu akan lebih bagus sebenarnya. Sehingga di saat bersamaan kita bisa mendapatkan mimik atau ekspresi baik dari orator maupun dari masa aksi. Perkaya angle, teman-teman tidak harus melulu mengambil video hanya sebatas pandangan mata, sebatas mata. Kita bisa mengambilnya dari atas. Kita bisa mengambil pakai drone. Kalau kita nggak punya drone, ya pakai layangan HP kita taruh di atas. Kita taruh di benangnya, kita gantungkan. Atau kita naik ke atas pohon, atau kita naik ke jembatan penyeberangan. Itu dari atas. Kita bisa ambil bawah, kita bisa sambil duduk meletakkan HP kita di aspal. Kita bisa
ngambil video dari belakang objek, dari depan objek, sehingga bisa membuat efek-efek yang menampilkan ekspresi-ekspresi dari sudut pandang yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sempatkan wawancara para tokoh yang tepat. Bila perlu memberikan jangka waktu kepada narasumber saat wawancara. Nah ini teman-teman, di saat agenda apapun, kita upayakan untuk mewawancarai tokoh. Tokoh di sini bisa berarti panitia acara, bisa berarti perangkat organisasi tertinggi, bisa berarti masa aksi yang kompeten. Dan khususnya untuk perangkat, itu biasanya kalau sudah bicara itu panjang. Maka baiknya sebelum proses wawancara kita sampaikan, Bung, kita mohon pendapatnya terkait statementnya terkait aksi hari ini, misal, tapi hanya sekitar 2 menit atau 3 menit saja. Soalnya kalau kita tidak batasi itu, bisa 1/4 jam bisa jadi. Apalagi sekelas DPW, sekelas KC, sekelas PC. Maka kita bisa sampaikan, Bung, kita butuh wawancara, tolong sampaikan hanya 2 menit, 3 menit. Karena nanti di proses editing video itu, wawancara itu akan memakan banyak waktu kalau kita tidak berikan, kita tidak sampaikan kebutuhan kita, biar tidak panjang lebar, karena untuk meng-cut wawancara yang dimana nadanya pas itu akan sulit. Kalau kita cut sembarangan, maka apa yang disampaikannya juga tidak akan sampai, tidak sampai kepada audiens. Maka perlu kita sampaikan, Bung, kita butuh wawancara tolong hanya 1 menit, 2 menit, Bung, agar kita nanti saat editing bisa semua yang disampaikan Bung DPW ini bisa keluar semua di video. Kalau panjang lebar maka kita tidak bisa menampilkan keseluruhannya. Itu untuk wawancara. Maka tadi di pra video maka kita harus siapkan pertanyaan juga, apa yang kita tanyakan. Jangan sampai kita sudah mendapatkan momen, kita sudah mendapatkan waktu, sampai di depan narasumber kita bingung mau menanyakan apa. Itulah fungsinya praproduksi tadi. Kita siapkan siapa yang akan kita wawancarai, kita siapkan daftar pertanyaannya apa. Next, Bung. Ya, videografer harus bersiap di segala momen, di jantung berita. Videografer harus berada, terutama kita yang biasanya mendokumentasikan aksi, mendokumentasikan agenda apapun itu, maka kita harus berada di jantung berita. Itu akan lebih kuat di kitanya sendiri saat kita mengedit, dibanding kita tidak berada di lokasi. Kalau kita tidak memiliki girohnya video itu, bagaimana orang lain bisa merasakannya? Maka kita harus berada di jantung berita. Itulah sekali lagi karena alasan kenapa saya lebih memilih berada di jantung berita daripada makan. Biasanya saat pendokumentasian aksi atau apapun itu, lebih sering tidak makan saya daripada makannya. Kemudian teman-teman makan, tapi saya akan kesulitan. Meskipun makan di tempat pun, itu kita akan kehilangan momen, karena momen itu datangnya cepat. Kalau momen datang, terus kita baru nyalain HP, terus mencet aplikasi kamera, itu sudah makan sekian detik, sehingga kita akan kehilangan momen tersebut. Dan teman-teman, untuk
pembuatan video, kita harus berupaya membuat bahwa file footage tersebut adalah video dari kita sendiri. Itu untuk menghindari klaim dari pihak lain. Ya agar video kita tidak dipermasalahkan di lain hari. Maka kita harus berusaha untuk video tersebut dari tim kita sendiri, kita harus dari kita sendiri. Kalau kita sendiri ya kita harus berupaya mendapatkan setiap momennya. Nah, yang nomor 5 adalah untuk video singkat kita bisa main pause, play, pause record. Itu untuk video hard news mungkin hanya ingin menyampaikan bahwa detik ini ada masa aksi Batam berkumpul di titik lokasi ini. Berjumlah sekian massa, kita ambil wide-nya, kemudian kita pause, kita mendekat, kita ambil medium close up, kita dekatkan lagi kepada teman yang close up, bagaimana mimiknya, kita pause, kita record, kita pause, kita record. Terus nanti di saat kita closing, kita kembali ke wide lagi, terus kita closing, kita edit, tinggal kita tambah tulisan di situ, itu bisa kita lakukan. Saya sering seperti itu untuk video yang hard news. Artinya kita bisa langsung sampaikan pada saat itu juga. Kita bisa gunakan trik pause record. Tentunya dengan memperhatikan kita harus stabil ya, bagaimana HP kita harus tetap landscape-nya berdirinya posisinya seperti apa, itu harus tetap stabil. Jangan sampai landscape portrait itu nanti akan jelek. Yang keenam adalah satu kali take dengan narasi yang lengkap sebenarnya cukup untuk video tipe hard news sebenarnya. Kalau teman-teman mungkin yang sudah berteman dengan saya di Facebook, beberapa kemarin saya realnya di Facebook saya coba, itu sebenarnya cukup cukup menjadi bahan untuk informasi kita kepada audiens. Kemudian selanjutnya Bung Zuhari, itu tadi yang tipe hard news. Nah ini teman-teman, yang nomor 7 adalah hormati forum, dokumentasikan tanpa mengganggu acara. Ini yang mungkin kita sering melihat ada mungkin di satu acara musnik atau upacara bendera, ternyata ada orang yang tidak ditunjuk sebagai tim media tiba-tiba maju ke depan terus mengambil video seenaknya saja. Itu saya rasa itu sangat mengganggu ya teman-teman. Maka kita sebagai videografer harus berbagai cara. Bagaimana caranya itu kita harus menghormati forum tersebut. Bagaimana kita mendokumentasikan sesuatu itu tanpa mengganggu forum. Kalau perlu kita memutar lewat belakang peserta untuk ya harus kita lakukan. Jangan sampai kita mengganggu forum. Jangan sampai kita seenaknya tiba-tiba masuk dari depan terus ngesut seenaknya. Itu jangan sampai. Maka kita harus menghormati forum. Itu harus diperhatikan. Yang nomor 8 adalah kenakan seragam media saat mendokumentasikan acara, terutama yang acara resmi. Kita harus menggunakan seragam media. Sehingga panitia maupun peserta maupun yang narasumber yang berada di depan itu tahu, oh ini memang tim media, memang tugasnya untuk mendokumentasikan, memang tugasnya untuk mendapatkan file video di acara itu. Maka
seyogianya ketika kita melakukan pendokumentasian, maka kita harus mengenakan seragam media. Yang tentunya kita sebelumnya juga harus berkoordinasi di pra produksi, pra pendokumentasian itu kita harus berkoordinasi juga dengan, kalau aksi ya kita korlapnya kita harus berkoordinasi, kalau musnik dan lain sebagainya kita harus berkoordinasi dengan panitia di situ agar tidak terjadi salah paham. Itu teman-teman. Selanjutnya pasca produksi. Pasca produksi adalah proses setelah kita melakukan syuting-syuting video-video, footage-footage itu. Maka kita harus memprosesnya agar menjadi satu kesatuan, agar pesan yang ingin kita sampaikan bisa sampai kepada audiens. Ya, ini pasca produksinya adalah apabila kita menggunakan HP, maka teman-teman, aplikasi video editor apapun bagus. Aplikasi, software itu hanya alat, teman-teman. Jadi kalau ditanya apa yang bagus aplikasi edit video, ya yang kamu nyaman. Yang kamu nyaman itu apa? Kalau sukanya Filmorago ya pakai Filmorago, kalau sukanya KineMaster ya KineMaster, semua sama. Karena sama-sama itu aplikasi pengeditan video. Yang penting kita memahami. Belum tentu yang apabila ada teman yang bilang, "Oh, KineMaster itu bagus." Belum tentu kita bisa menggunakannya. Lebih baik apa yang teman-teman sudah ketahui, aplikasi apapun itu untuk pengeditan, ya itu yang kita gunakan. Semua bagus saya rasa. Dan untuk di awal-awal, watermark saya rasa, watermark aplikasi, kalau saya sih nggak masalah sih. Kalau watermark saya rasa tidak masalah kalau menurut saya. Selanjutnya adalah apabila teman-teman ingin menggabungkan video-video yang sudah direcord oleh teman-teman dengan otomatis, artinya teman-teman tidak perlu mengedit, ada aplikasi yang namanya Adobe Clip. Aplikasi Android Adobe Clip. Itu nanti teman-teman bisa carinya di lewat Google karena dia tidak ada di Play Store. Adobe Clip. Kita tinggal memilih video-video yang sudah kita dapat, terus kita klip, otomatis nanti dia sudah ngedit sendiri, itu ada. Kemudian yang nomor 2 adalah kita siapkan logo-logo yang kita butuhkan. Karena kita media perjuangan, maka kita membutuhkan logo media perjuangan yang filenya adalah file PNG. Kemudian siapkan musik no copyright. Ini bisa kita dapatkan via YouTube Studio. Via YouTube Studio ini menyediakan musik-musik no copyright. Agar nanti saat kita posting di YouTube, itu kita bisa mendapatkan AdSense. Selanjutnya kita nanti didiskusi. Kemudian yang keempat adalah karena kita sifatnya adalah video-video untuk video-video yang semi resmi ya, maka kita kurangi penggunaan transisi fancy yang munyer itu, yang muter-muter itu kita kurangi. Mungkin hanya cukup cut to cut atau fade in fade out itu aja. Atau kalau kita menggunakan transisi. Yang kelima adalah kita harus perhatikan kalau untuk video panjang ini kita perhatikan pembukaan, kemudian isi, juga penutup. Yang persentasenya pembukaan itu 20%, kemudian isinya 60%, penutupnya 20%. Kemudian kita perlu cantumkan juga di editing adalah credit title dan closing. Siapa saja, jadi di credit title tersebut kita tuliskan, mungkin kita bisa sampaikan terima kasih kepada siapa,
kemudian siapa yang memfoto, siapa yang ngevideo, siapa yang mengedit, siapa reporternya kita bisa tuliskan di situ. Kemudian bisa kita berikan closing penutup mungkin hanya tulisan Media Perjuangan 2022. Itu saja. Dan mungkin itu materi hari ini. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi, teman-teman. Silakan, Bung Suwari. Ya, baik. Terima kasih, Cak Anam. Ya, teman-teman, demikian tadi paparan lengkap tentang trik videografi ya untuk propaganda perjuangan buruh. Mungkin dari sampai sini, teman-teman ada yang mengganjal dan ingin disampaikan, mumpung kita ada Cak Anam. Monggo. Apa masih ada yang bingung dari apa yang kita sampaikan tadi? Silakan. Ya, Cak, saya mau nanya nih, Cak. Nggih, monggo. Kan video ini ada beberapa tahap nih kan, beberapa hal. Misalnya ya, untuk video musnik, kemudian ada latsar, kemudian ada video aksi, kemudian juga ada video apa ya, video misalnya audiensi. Terus untuk masing-masing video nih contohnya, itu apakah backsound-nya itu diperlukan? Dan seperti apa backsound yang cocok untuk masing-masing agenda tersebut? Oke. Untuk masing-masing video agar pesan kita sampai, maka kita harus memperhatikan musik yang kita gunakan. Untuk acara musnik misal kita harus, kalau teman-teman sudah memiliki akun YouTube, coba nanti dibuka di YouTube Studio, tapi yang via PC. Via PC ya. Karena kalau di YouTube Studio kita buka via HP, dia langsung muncul adalah YouTube Studio aplikasi. Di sana tidak ada. Kita bisa mendapatkan musik yang non copyright itu di via YouTube Studio. Nanti kita cari di sebelah kiri itu ada musik musik library kalau tidak salah. Di situ ada disiapkan dan kita bisa filter musik yang cocok untuk musnik, biasanya musik yang inspiratif. Kita bisa pilih di kategori-kategori tersebut. Untuk memperkuat misal saat audiensi dan marah, kita bisa gunakan sound dengan kategori marah. Di situ ada. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia, maka kategori-kategori bahasa Indonesia. Di situ ada. Kita tinggal pilih. Banyak pilihan musik di sana, kita tinggal pilih. Nah, jadi kalau untuk suasana tenang, maka kita ya harus mencari musik-musik yang tenang. Untuk suasana yang ingin kita tunjukkan, misal saat aksi bersemangat, ya kita cari musik yang kategorinya marah atau semangat. Itu ada kategori di YouTube Studio tadi. Sehingga gambar yang kita tampilkan, video yang kita tampilkan itu bisa didukung dengan emosi. Emosinya itu bisa didukung dengan musik itu tersebut. Begitu Bung Suwari. Coba buka di via PC atau laptop YouTube Studio. Nanti sebelah kiri akan ada
musik library di sana, dan ada menu untuk memilih musik yang kita inginkan. Dan di editing, maka kita tinggal memasukkannya. Seperti itu, Bu. Selanjutnya, monggo. Ya, ada lagi. Ada yang, ya. Biasanya yang nggak boleh divideokan itu kegiatan seperti apa? Misalnya di Muscap atau Mustik. Ini pertanyaan dari Bung Faisal Pasuruan. Oh ya, kita harus sebelum, makanya ini dipra ya, dipra kegiatan itu kita harus berkoordinasi dengan panitia. Kita harus berkoordinasi. Biasanya kalau musnik itu yang tidak bisa kita dokumentasikan adalah saat rapat formatur. Itu biasanya tidak bisa. Nah, itulah kenapa untuk yang tidak bisa kita tunjukkan dokumentasi itu, maka bisa kita samarkan dengan musik. Jadi audio saat apa yang disampaikan oleh narasumber atau apapun itu bisa kita hilangkan, kita isi dengan musik. Trik itu bisa kita gunakan. Artinya yang jelas adalah kita harus berkoordinasi dengan panitia atau korlap. Video yang kita dokumentasikan ini bisa dimunculkan atau tidak. Ini juga pernah terjadi saat pendokumentasian Latsar Garda Meter. Biasanya Bung Isnaini Marzuki, Sekjen Garda Metal itu, beliau hanya ingin audionya saja. Beliau tidak ingin wajahnya ditampilkan. Itu kita harus hormati, maka kita hanya tampilkan suaranya. Ataupun kalau memang panitia tidak memperbolehkan, saat forum ini jangan didokumentasikan, atau kalau sudah didokumentasikan jangan dimunculkan. Itu kita bisa koordinasi terlebih dahulu. Begitu, Bung. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Bung Brada. Bisa jelaskan aplikasi edit video di HP dan atau laptop? Iya. Kalau Brada pengen ngedit cepat, menggunakan foto yang banyak, gunakan Adobe Clip. Saya tulis ya. Adobe Clip. Aplikasinya itu untuk aplikasi Android, tapi bisa di-download melalui Google, tidak melalui Play Store. Dia tidak tampil di Play Store. Coba cari di Google, namanya Adobe Clip. Silakan download di sana. Nanti ada edit otomatis di situ. Terus aplikasi edit video di HP, di PC. Kalau di PC itu sebenarnya semua bagus sih menurut saya. Semua bagus. Saya pernah pakai Premiere, saya pernah pakai Vegas. Yang terakhir ini ada Filmora, Wondershare Filmora. Itu juga enak. Yang terpenting adalah kita lihat spek komputer kita. Spek komputer kita. Kalau Premiere harus membutuhkan spek besar. Kalau spek-spek hanya Core i3, tolong jangan pakai Premiere. Kalau untuk edit 40 menit, 60 menit akan hang. Kalau Vegas dia juga demikian, cuman Vegas itu proses renderingnya lama. Proses renderingnya lama. Kalau Filmora dia lebih simpel. Saya yang terakhir ini menggunakan Filmora, Wondershare Filmora itu lebih simpel. Di sana segala kebutuhan
kita sudah disiapkan di aplikasi di software tersebut. Jadi menurut saya kembali ke tadi bahwa aplikasi atau software itu yang terpenting adalah bagaimana kitanya. Kita harus belajar satu dulu, jangan ya kalau kita dengar mungkin dengar Filmora, ya udah kita cari Filmora, software Filmora, kita pelajari terus. Kita pelajari di situ ada apa saja, efek-efek apa saja di situ, kita pelajari. Jangan setengah-setengah, kalau setengah-setengah kita malah kebingungan sendiri. Kalau kita sudah tahu satu aplikasi atau software, maka kita akan nyaman di situ. Yang terpenting dari aplikasi atau software adalah kita nyaman dalam penggunaannya. Dan semua software, semua aplikasi itu bagus menurut saya. Demikian. Ya, lanjut. Ya, teman-teman yang sedang online mungkin ada pertanyaan. Oh, ini kembali ya. Oh, Bung Suhari tadi. Tadi referensi backsound sudah ya, Bung ya? Paham? Referensi backsound link bisa di YouTube Studio. Untuk link musiknya, teman-teman bisa buka melalui YouTube Studio yang browsernya dibuka di PC ya, PC atau laptop ya. Dia nanti akan muncul websitenya YouTube Studio. Di situ menampilkan musik, library musik di situ yang non copyright dengan berbagai kategori. Kalau teman-teman buka di HP, biasanya langsung muncul link aplikasi. Dan di aplikasi itu tidak ada musik library-nya. Oke, lanjut. Ya, kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang ada di online Zoom pada pagi hari ini. Ya, teman-teman, silakan. Baik, teman-teman, karena di sini juga ada Bung Kar selaku pimpinan redaksi Media Perjuangan, kita juga minta sambutannya untuk ulang tahun Media Perjuangan yang ke-15 pada hari ini ya, tanggal 5 Maret tahun 2022. Bung Kar, monitor. Ya, sepertinya dia masih lagi sibuk. Mbak Maria ngintip-ngintip aja. Ayo, Mbak Wi. Silakan teman-teman. Apabila ada yang belum paham, Salah. Teman-teman semua, ini satu hal yang luar biasa begitu. Kita memulai satu agenda rutin, yaitu diskusi. Setelah minggu kemarin ada pelatihan yang serupa, dan kemudian dilanjutkan pada hari ini bertepatan dengan ulang tahun Media Perjuangan. Kawan-kawan, 15 tahun memang bukanlah waktu yang lama dalam peradaban manusia. Bahkan juga tidak sebanding dengan peradaban Gerakan Serikat Buruh itu sendiri. Kalau kita baca literasinya, Gerakan Serikat Buruh kan sudah ada sejak seratusan tahun yang lalu, di 1886-an.
1970-an misalnya ketika revolusi industri terjadi, pada saat itu juga sebenarnya gerakan serikat buruh tumbuh, dan kita juga kemudian berhutang budi begitu pada gerakan-gerakan serikat buruh yang terjadi di era 1886. Kalau saja tidak ada gerakan May Day, kalau saja tidak ada gerakan untuk meminta 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan kemudian 8 jam untuk bersosialisasi, barangkali sampai saat ini pun kaum buruh masih bekerja hingga 14 sampai dengan 16 jam. Tapi gara-gara perjuangan kaum buruh pada era itu, pada tahun 1800-an, mereka kemudian menuntut, mereka mendobrak, mereka kemudian menyuarakan tentang jam kerja yang adil, jam kerja yang sepadan, jam kerja yang hanya 8 jam, kita semuanya bisa menikmati itu. Dan saya kira itu semua adalah bukti konkret begitu bahwa peradaban panjang sejarah gerakan serikat buruh itu sudah ratusan tahun. Tapi kalau kita bandingkan dengan usia media perjuangan yang baru 15 tahun, tentu saja ini tidak sebanding begitu ya, tentang waktu itu. Tapi kita bisa melihat dalam waktu 15 tahun itu sudah banyak hal yang bisa kita dapatkan, sudah banyak hal yang bisa kita lakukan, sudah banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi karena keberadaan dari media perjuangan. Saya selalu mengatakan bahwa media itu adalah alat. Media itu semacam semacam cara yang kita pilih untuk dia menduplikasi kegiatan, semacam cara yang kita pilih untuk terus menghidupkan cita-cita perjuangan, dan sekaligus menjadi semacam cara yang kita gunakan untuk memastikan agar daya dobrak dan daya juang kita berlipat ganda, terus berlipat ganda. Kita bisa bayangkan pada hari ini kita berada dalam yang berbeda, di tempat yang berbeda, tapi kita disatukan dan disamakan dalam satu kegiatan yang kita beri tajuk di Zoom meeting ini. Itu satu hal yang mau saya ucapkan mengapa penting bagi kita untuk selalu mengenang keberadaan 15 tahun dan sekaligus membandingkan tentang rentang panjang dari perjalanan gerakan serikat buruh itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan ulang tahun yang ke-15, tentu saja ini menjadi bagian yang penting begitu buat kita untuk merefleksi, buat kita untuk mengenang kembali apa yang kita lakukan. Tapi saya selalu percaya bahwa media itu karya, media itu adalah buah tangan, media itu buah gagasan, media itu sesuatu yang kita kerjakan. Pendek kata, saya mau bilang percuma kita melekatkan diri kepada media begitu, pada tim media, pada media perjuangan, kalau kemudian tidak ada hasil karya apapun yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan dari keberadaan kita di media. Jadi teman-teman yang berada di divisi penulisan misalnya, maka kawan-kawan dinilai, kawan-kawan dikenang, kawan-kawan menjejakkan fungsi keberadaan media ya dari hasil-hasil karya tulis yang kawan-kawan buat. Begitu juga dengan kawan-kawan yang ada di desain grafis. Desain-desain yang kawan-kawan buat itulah yang kemudian mengukuhkan dan mengekalkan keberadaan kita. Desain-desain yang kawan-kawan buat itulah yang kemudian mengabarkan kepada dunia tentang apa yang kemudian menjadi bagian dari cita-cita perjuangan kita. Begitu juga dengan kawan-kawan yang ada di videografi, yang ada di tim video, yang ada di tim foto. Tanpa karya, tanpa ada video yang kawan-kawan buat, tanpa ada foto-foto yang kawan-kawan buat, maka sesungguhnya pada saat itu kita juga percuma mendakwa sebagai bagian dari divisi videografi misalnya. Nah, oleh karena itu, lagi-lagi media adalah karya. Media adalah seberapa kita punya karya, media adalah seberapa banyak kita menghasilkan karya, media adalah seberapa berkualitas kita membuat karya. Wartawan-wartawan selalu bekerja seperti itu. Misalnya kita ingat bagaimana kawan-kawan yang bekerja di harian online misalnya, dia dituntut satu hari bisa menulis 10 berita. Artinya apa? Artinya ya dia akan hidup dan fokus saban hari itu untuk berburu berita. Begitu juga dengan kawan-kawan yang ada di video dan foto. Dia dituntut untuk bisa menemukan objek yang kemudian itu bisa menjadi narasi jurnalisme mereka. Dan itu adalah karya saban hari. Jadi kehidupan mereka, kehidupan orang-orang yang berkutat di dunia media adalah kehidupan yang bahkan berkejaran dengan waktu begitu ya, karena siapa cepat dia dapat. Semakin kecepatan sekarang menjadi hal yang dibutuhkan, kemudian kecepatan juga menjadi sesuatu yang penting untuk diungkapkan. Nah, bagaimana dengan media perjuangan sebagai bagian dari serikat pekerja? Tentu saja kita tidak bisa mengimbangi media-media seperti Kompas, media-media seperti Tempo, media-media TV, TV One, Metro TV, iNews dan semacamnya, yang dia bisa menyajikan berita secepat kilat begitu. Karena kita juga sadar bahwa sebagian besar dari kita masih bekerja, yang kemudian harus pintar-pintar mengatur waktu untuk kemudian kita bisa melakukan fungsi-fungsi itu begitu. Tapi ada hal lain kalau kita belajar dari majalah begitu ya. Majalah tidak
tidak mengandalkan kecepatan, tapi dia mengandalkan kedalaman. Nah, dari sini saya mengambil satu kesimpulan, media perjuangan sepertinya kita juga kadangkala juga berpacu dengan kecepatan begitu. Bagaimana kita kan bisa melihat di YouTube-nya FSPMI Channel, itu FSPMI Official gitu ya, itu bisa melakukan live langsung dari lokasi aksi, melakukan live langsung dari lokasi pelatihan dan pendidikan, melakukan live langsung dari tempat-tempat diskusi, atau siaran suara FSPMI di Facebook itu juga seperti itu. Setiap ada momen aksi, setiap ada momen unjuk rasa, setiap ada momen seminar bahkan itu juga bisa langsung melakukan secara live terkait dengan langsung dari on the spot titik di mana kegiatan itu dilakukan. Itu barangkali juga bagian penting yang bisa kita lakukan karena kita ingin mengejar kecepatan supaya kita menjadi nomor satu begitu ya. Yang pertama yang memberikan berita. Karena ketika kita menjadi nomor satu maka yang lain akan merilai dari apa yang kita buat. Tapi pada saat yang sama kita juga tidak bisa melakukan itu terus-menerus karena kita harus harus bekerja, kemudian harus melakukan kegiatan yang lain. Karena fungsi utama kita di sini rata-rata kawan-kawan yang masih aktif bekerja itu. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kedalaman. Tidak apa-apa misalnya kita ada ruang waktu yang agak panjang begitu, tapi kita kemudian dalam melakukan investigasinya. Kita dalam memberikan analisisnya. Kita lebih dalam membuat argumentasi mengapa kemudian aksi-aksi, mengapa kemudian perjuangan-perjuangan itu kita lakukan. Nah, barangkali kita bisa melakukan itu, simbolisme itu kita gabungkan begitu, untuk kemudian paling tidak kita bisa menyuarakan isu-isu perjuangan kaum buruh itu lebih kepada hal yang memang spesifik. Jadi kalau kemudian orang bilang bahwa di mana kegiatan serikat buruh ada, orang bilang bahwa di mana harus mencari informasi-informasi tentang perburuhan. Kalau kemudian orang mau tahu tentang apa sih yang sedang digagas dan dipikirkan oleh kawan-kawan serikat buruh, maka pada saat yang sama dia akan merujuk ke kita, gitu, merujuk ke media perjuangan. Teman-teman, kemarin saya juga ngobrol dengan kawan-kawan di KPBI, mereka sedang membangun channel juga di video begitu ya. Ini kebetulan kita ngomongin soal video. Mereka juga mau membangun soal channel di video. Kalau kawan-kawan ingatin misalnya Persatuan Buruh yang ada di Facebook dan Instagram kan juga relatif kuat begitu, dan sekarang mereka akan mencoba bergeser ke video. Dan itu juga beberapa kawan misalnya juga sempat diskusi begitu tentang kayaknya sekarang dunia sudah berubah, sudah beralih. Yang namanya YouTube, channel YouTube tadi disebut sama Mbah Cokro itu sekarang sudah menggeser TV. Jadi orang sudah tidak lagi sudah banyak yang tidak lagi nonton TV, tapi dia nontonnya melalui YouTube. Bahkan seorang kawan mengatakan dia memang keluarganya begitu ya, masih suka nonton sinetron, tapi sinetron itu tidak ditonton di TV karena dia nonton sinetronnya melalui YouTube begitu. Dan itu sudah mulai banyak yang bergeser seperti itu. Dan tentu saja saya kira tantangan bagi kita ke depan untuk menyambut itu begitu ya. Kerisauan kita kan selama ini kita bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang bahkan jumlahnya ratusan saban bulan. Tapi seberapa besar kita kemudian membuat konten-konten video. Nah, kawan-kawan sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan untuk selain membuat tulisan juga membuat meme. Tapi pada saat yang sama selain membuat meme juga membuat video. Jadi kegiatan-kegiatan pelatihan yang ditulis melalui artikel yang dikirimkan ke koranperjuangan.com, tapi pada saat yang sama kawan-kawan juga membuat hal serupa itu di dalam bentuk video. Detik sudah beralih ke situ. Detik itu punya konten namanya 20 detik begitu ya. Jadi dia video-video singkat yang durasinya hanya 1 sampai 2 menit, 1 sampai 3 menit begitu. Yang kemudian itu berasal dari berbagai ulasan dan itu menarik. Karena kalau kita amatin statistik di YouTube misalnya, itu orang nonton itu rata-rata ya hanya 2 sampai 4, dia bisa nonton 4 menit itu sudah luar biasa. Saya nggak tahu kalau di FSPMI Official mungkin juga durasinya orang nonton itu juga paling banter ya 4. Bahkan 4 itu sudah istimewa lah. Nah, oleh karena itu kita bisa menyiasati itu dengan membuat konten-konten yang singkat 3. Dan sudah mulai banyak kan TikTok itu kan sekarang sudah mulai bergeser kan, udah mulai menggeser hampir semua platform media sosial. Apa kemudian yang menjadi keunggulan TikTok? Ya video. Jadi video-video dalam bentuk TikTok ya hanya 1 sampai 2 menit itu sudah mulai menggeser banyak platform media sosial. Facebook sudah keteteran, bahkan Instagram yang tadinya menjadi primadona juga
sudah mulai digeser oleh TikTok. Salah satunya itu konten kekuatan dari video. Dan video kan lengkap. Video itu bisa menyajikan satu-satunya platform yang bisa menyajikan secara lengkap dalam bentuk gambar, suara, dan sekaligus tulisan begitu ya. Kalau yang lain dia dibatasi sama dimensinya sendiri, tapi video dia bisa menyajikan semuanya sehingga bisa lebih hidup. Itu hal yang kedua yang saya kira penting bagi kita untuk mulai menggeser begitu konten-konten, bukan menggeser ya, mulai juga meningkatkan eskalasi dan frekuensi dari karya-karya kita dalam bentuk video. Nah, pada akhirnya memang ini adalah pelatihan yang menarik dan saya berharap ini rutin begitu ya diadakan, dan saya kira ke depan juga bisa dibuka untuk umum. Dan saya selalu teringat apa yang dilakukan oleh media Indonesia. Media Indonesia yang salah satu naungannya adalah Metro TV. Dia membuat salah satu channel atau konten itu waktu itu adalah editorial media Indonesia. Jadi editorial media Indonesia itu dia menyatukan, kalau editorial itu kan biasanya kita kenal di koran, di tajuk rencana dan macam-macamnya itu. Tapi dia tiap pagi itu punya editorial itu yang kemudian dalam bentuk video. Nah, barangkali kita juga bisa membuat analisa semacam itu. Kalau kita perbandingkan yang saat ini kita kurang itu adalah analisa kita terkait dengan isu-isu perjuangannya. Kalau berita tentang mustik sudah banyak, berita tentang Mustaf sudah banyak, Rakenik, Rakercap, dan bahkan sampai ke tingkat pendidikan itu sudah sering kita duplikasi. Nah, tapi yang kurang itu sebenarnya kita analisa terkait dengan sebuah permasalahan misalnya. Kawan-kawan di Batam kemarin misalnya menang di Mahkamah Agung soal upah minimum. Nah, saya kira itu menjadi analisa dan bahasan yang menarik. Kita bisa membuat takso misalnya atau membuat video-video yang terus kita produksi dalam kaitan dengan kemenangan-kemenangan itu. Kawan-kawan aksi di Jawa Timur itu juga aksi yang luar biasa. Yang kemarin itu misalnya dia begitu gegap gempita begitu, itu saya kira juga menjadi konten-konten yang menarik. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain, saya kira punya hal-hal yang menarik yang tidak cukup banyak ketika dia disuarakan itu hanya melalui tulisan atau gambar begitu. Saya kira itu menjadi catatan yang penting yang saya kira kalau kita mau ngomongin soal video begitu ya. Saya kira itu teman-teman hal dari saya yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Saya selalu teringat apa yang dilakukan. Ada satu channel yang selalu saya ikutin adalah Mojo. Mojo pada awalnya dikenal dengan portal ya, portal mojo.com. Kalau kan ingat itu. Tapi kemudian Mojok ini dia tidak hanya dia bermetaformosa gitu ya, tidak hanya mengelola konten dalam bentuk portal atau website. Dia kemudian mengembangkan ke dalam buku begitu. Nah, ada namanya juga lini usaha mereka adalah buku Mojok. Nah, buku Mojok ini juga sesuatu yang kemudian dikembangkan begitu untuk mewadahi penulis-penulis yang ingin membuat narasi yang panjang. Dan kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, kemudian dia juga membuat semacam platform penerbitan. Jadi ada penerbit Mojok. Jadi selain dia juga punya buku-buku Mojok, dia juga bikin penerbitannya sendiri. Dan yang menarik, dia punya platform jual beli online itu untuk terkait dengan buku-buku. Jadi ada semacam platform jual belinya di situ yang dia kalau kemudian ada merchandise terkait dengan Mojo dan kemudian soal apa-apa itu dia ada channel itu. Belakangan ini dia juga mengembangkan YouTube Mojok itu juga dia garap begitu. Dan kemudian dia juga punya sisi lain namanya Garda Maya. Garda Maya ini adalah tempat untuk melakukan sebuah ruang begitu ya untuk melakukan campaign, untuk melakukan analisis terkait dengan isu-isu terkini tapi lebih condong ke dunia maya. Dan itu dia menyatukan gitu. Kan bisa bayangin kalau kita juga menggabungkan beberapa kekuatan itu. Misalnya media perjuangan sekarang kita sudah menggagas di YouTube, kemudian ada di Instagram, hampir di semua media sosial. Nah, ini kan sebenarnya ada pangsa pasar misalnya soal FSPMI ini kan juga sebuah organisasi yang besar. Kenapa enggak misalnya kita juga mengembangkan channel itu, misalnya kalau ada orang butuh soal atribut-atribut terkait dengan organisasi tentang itu ada satu ruang yang kemudian itu dibangun oleh kita di media perjuangan begitu. Termasuk juga tadi menggabungkan itu sinkron begitu ya. Jadi
sekarang kan masih berdiri sendiri. Misalnya yang ada di Instagram, yang ada di Twitter, yang ada di YouTube, sama yang ada di website, itu kadang-kadang berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau kita amati misalnya tirto.id, dia punya Instagram. Tirto tentu saja adalah portal berita online. Tapi kemudian satu berita, satu artikel itu kemudian dia diubah menjadi dalam bentuk desain grafis yang kemudian dia diposting di Instagram dia. Nah, sehingga ketika dia membaca Instagram atau ketika ada orang melihat Instagram, itu dia bisa mendapatkan informasi singkat terkait dengan berita yang ada di websitenya itu melalui dalam konten desain begitu. Nah, saya kira penting bagi kita juga untuk menggabungkan itu. Jadi apa yang diposting di Instagram itu tidak melulu hal yang terpisah dari apa yang ada di Koran Perjuangan, tapi ada orang yang ditugaskan misalnya dari Koran Perjuangan, ketika dia dalam bentuk tulisan itu diubah dalam bentuk gambar. Jadi berita dalam bentuk gambar, berita dalam bentuk desain, berita dalam bentuk grafis. Jadi satu artikel, satu desain grafis yang menggambarkan keseluruhan dari berita itu. Kemudian kalau kita amati misalnya bagaimana yang dikelola oleh Najwa Shihab itu apa? Narasi. Narasi kan juga punya YouTube. Nah, narasi di YouTube itu dia cuma ini aja slide seperti yang tadi dikatakan Bung Anam. Jadi slide slide berita. Jadi dia gambar kemudian ada tulisannya, ada background musiknya gitu. Yang kemudian orang tinggal nonton itu dia seperti sudah membaca berita secara utuh begitu. Nah, itu saya kira perlu digagas itu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat kita untuk kekurangan konten begitu. Karena kita bisa lihat di koranperjuangan.com itu saban hari ada berita. Nah, gimana kalau berita di Koran Perjuangan itu diubah menjadi video, bisa dalam slide berjalan begitu ya, atau atau bahkan kawan-kawan bisa menunjuk kalau kita mencontoh buruh TV buruh ya, TV-nya buruh itu kan ada pembawa acara, atau kawan-kawan kalau ingatin lagi ada portal itu namanya Info Buruh atau apa itu ya, Buruh Online itu kan juga ada di YouTube. Dia ada penyiarnya. Nah, kayaknya kita bisa melakukan audisi begitu. Ini di sini yang hadir, ini yang paling cantik siapa, yang paling ganteng siapa kan bisa dilihat. Itu kita, kamu jadi penyiar. Nah, itu kita bisa belajar dari situ atau bisa mengadopsi itu. Atau kalau kawan-kawan amati Marsina FM, itu rutin. Dia hampir setiap minggu sekali itu mengadakan ini. Dan yang menjadi Marsina FM kan awalnya basisnya adalah TV radio. Marsina FM basisnya radio, kebetulan dikelola oleh kawan-kawan yang juga kita dekat sama mereka. Menariknya mereka ketika radio kurang pendengar, tapi tetap menggunakan Marsina FM, tapi mereka juga menggunakan platform siaran langsung melalui Facebook. Jadi siarannya itu di radio, kemudian dia siarkan secara live di Facebook dan Instagram begitu. Dan itu menarik. Nah, saya kira penting juga bagi kita untuk merekrut talent begitu ya. Jadi tidak lagi memikirkan siapa yang bisa nulis, siapa yang bisa bikin video, tapi juga memikirkan siapa kira-kira yang bisa menjadi broadcasternya atau penyiarnya gitu ya. Jadi kita juga perlu merekrut penyiar begitu ternyata. Nah, saya kira nggak sulit kok itu kita lakukan dan kita berlimpah soal itu. Tinggal kita semua gagasan itu di manajemen begitu menjadi satu hal. Dan kalau kita belajar dari keberadaan FSPMI official yang bisa bertahan sampai sekarang, ini kan mereka sudah bertahan lama kan. Biasanya kalau kita mau cermati apakah media itu dikelola dengan sungguh-sungguh atau enggak, itu perhatikan saja. Kalau dia aktif, kawan-kawan kan di daerah-daerah sering bikin gitu kan, bikin channel YouTube, bikin channel Instagram, bikin channel Facebook, aktif awalnya sebulan 2 bulan aktif, tapi kemudian sudah itu terbengkalai karena nggak ada lagi yang ngisi. Nah, channel-channel yang kita punya kan bertahun-tahun eksis, itu menunjukkan bahwa dia dirawat. Nah, kita tinggal butuh meningkatkan eskalasinya. Saya kira itu sih renungan saya terkait dengan ulang tahun Media Perjuangan. Saya kembalikan ke Bung Suhari. Ya, terima kasih Bung Kahar, menarik sekali ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan teman-teman, tentang tadi yang disinggung oleh Bung Kahar tentang penyiar dan
sepertinya memang perlu dibutuhkan ya. Kita sebenarnya ada sih banyak sekali talenta-talenta. Contohnya ada Azim yang sekarang sudah diakuisasi sama bicara Nah, buruh. ini. Itu. Dan mungkin juga yang perempuan ini saya kira tidak melihat talenta-talenta, pada banyak sekali yang di Cianjur tadi juga saya kira perlu digodok lagi nih untuk presenter, terutama di FSPMI official nih. Baik, Mbak Cokro, ada yang tambahkan? Ya, menarik. Bung Kahar penyampaiannya pas hari ini. Dan minggu depan kita akan mengadakan Rakernas, kan Bung Kahar. Jadi ini bisa kita godok di sana. Kita bisa memulai hal itu, program itu untuk mensinkronisasi semua platform media sosial kita, dan kita tingkatkan menjadi lebih baik, terstruktur, dan semua saling terkoneksi. Dan tadi di chat juga ditulis bagaimana agar daerah bisa akses untuk live di official FSPMI. Nanti kita bisa bahas di Rakernas minggu depan. Mengingat untuk live di official FSPMI itu harus kita bicarakan terlebih dahulu bagaimana kisi-kisinya. Jangan sampai kita sembarangan live, tiba-tiba pas anggota kita mukuli aparat di live dengan bangga malah jadi masalah malahan. Jadi kita bukannya tidak memperbolehkan atau apapun itu, cuman kami ingin membuat batasan-batasan apa saja yang bisa di live. Jangan sampai rahasia organisasi, terus strategi-strategi terus di live, ya bahaya. Maka, dan saya setuju dengan Bung Kahar, ini yang harus kita lakukan, peningkatan. Saya rasa saya sudah menemukan tema untuk Rakernas. Dari kemarin belum menemukan temanya, cuman secara ide kan sudah ada untuk peningkatan level dari media perjuangan ini. Mudah-mudahan di Rakernas kita bisa selesaikan bersama-sama. Apapun itu, teman-teman diharapkan untuk dalam proses video, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman dan setidaknya bisa menjadi tuntunan sedikit-sedikit lah dalam pembuatan video. Saya terima kasih Bung Suhari, Bung Kahar, terima kasih. Monggo lanjut. Ya, teman-teman dan Cak Anam, sebelumnya kami ucapkan terima kasih, dan sedikit saya rangkum ya apa yang kita bincangkan pada hari ini tentang trik videografi dalam perjuangan propaganda kaum buruh. Ya, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa dalam memproses atau membuat sebuah video itu ada 3 tahapan. Kemudian ada yang namanya itu praproduksi. Produksi yaitu video harus direncanakan seperti apa, dan juga banyak referensinya, contohnya di Watchdog dokumentari, kemudian seperti apa alurnya, wawancara, kemudian agar hemat baterai dan memori itu seperti apa, kemudian juga kita harus menyiapkan HP-nya, kemudian ada power bank, tripod, kemudian waterproof-nya, dan lain-lain. Kemudian yang terpenting adalah siapkan daftar pertanyaan wawancara jika kita ingin mewawancarai seseorang narasumber. Jangan sampai kita berhadapan dengan narasumber tapi kita tidak tahu apa yang kita tanyakan. Yang kedua yaitu selama produksi. Selama produksi itu ada tahapan seperti yang disampaikan oleh Cak Anam tadi. Yang pertama adalah berdoa, kemudian perkaya angel video, dan tidak semua hal dapat kita capture. Yang terpenting adalah sesuai dengan rencana kita.
sempatkan wawancara dengan para tokoh. Kemudian ya untuk video singkat bisa main post ya. Kemudian 1 kali take dengan narasi yang lengkap seperti cukup untuk video hard news. Yang berikutnya adalah pasca produksi. Pasca produksi ini teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi di HP atau juga di laptop atau di PC masing-masing sesuai dengan kemampuan kita dalam mengoperasikan sebuah program editing video. Yang terpenting adalah simple, otomatis, seperti Adobe Clip, kemudian juga bisa digabung dengan aplikasi lain. Yang terpenting juga berikutnya adalah siapkan bahan-bahan untuk pasca produksi, seperti background, kemudian logo-logo, kemudian juga meminimalisir ya transisi atau fancy. Yang terpenting adalah hal yang diperhatikan selama pasca produksi adalah pembukaan, kemudian isi, kemudian penutup. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini tentang trik videografi dalam propaganda perjuangan buruh. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby dari pagi sampai dengan hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber, Cak Anam. Semoga sehat selalu. Kemudian juga ada Bung Kaha dan juga semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin melihat rekamannya, bisa disaksikan nanti di YouTube SPMI Official. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, Sampai ketemu sehat di semua. Rakernas. Ya.